Hai, it's good to see you. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa mengeluarkan suara kami, berdoa, bersekutu dengan Engkau. Kami tahu itu kerinduan yang terdalam dari hatimu untuk selalu dekat dengan kami. Kami mengasihimu Tuhan, kami mencintaimu ya Allah Roh Kudus. Hadirlah di tengah-tengah saat teduh kami, biar kami bisa mengalami Tuhan sekali lagi di hidup kami. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Kami mengasihimu, ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Dengan segenap hati, kami mengasihimu Yesus, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Mari mengangkat tangan kita sama-sama katakan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
namamu ya Haleluya. Ramaya Haleluya. Shakaramaya Haleluya. Besar Ramaya dan Ramakaramaya ajaib Ramakaramaya Ramaya Kamu Ramaya Ramakaramaya Kau Shakaramaya perkasa, Ramakaramaya Ramaya perbuatanmu Ramaya ajaib. Ramaya Ramakaraya Haleluya. Oh kami Kiana menyembahmu namaya nayara la barala 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 basyakara namaya namaya ralaya ramo. Kiana la namaya namara la mara namaya rala namaska. Kami kagum dan hormat Kiana la akan namaya Engkau ralaya Yesus. namaya ramo. Kau bertata atas Kami pujian kami menyembah, Kami Kau menyembah Allah yang benar, Kau Allah yang kudus. Kami menyembahmu ya Tuhan Engkau Allah juru selamat kami Besar perbuatanmu ya Tuhan Yesus atas hidup kami ya Tuhan Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Kami bisa ada di tempat ini sama-sama kami saat teduh lewat online juga sekalipun ya Tuhan Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir 2-3 orang berkumpul ya Tuhan Yesus Dan kami percaya Tuhan Engkau bertata atas pujian kami ya Tuhan Yesus Kami mau baca firman, kami mau belajar Tuhan Kami mau dibentuk, kami mau semakin diubahkan Untuk semakin serupa dengan Tuhan Ajar kami ya Tuhan Roh Kudus berbicaralah pada setiap hati kami Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya Amin. Halo sama-sama kita ambil Alkitab kita ya Kita baca yuk sama-sama di Ini perjanjian lama ada di Hosea Hosea itu sebelumnya apa ini? Harusnya sebelumnya Amos ya harusnya. Nah, kita buka di Hosea pasal yang ke-13. Hosea pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-6 saja kita baca aja. Tapi nanti kalian di rumah juga bisa baca seluruh perikopnya ya. Nanti kakak kan baca, kita bergantian. Ada kakak, Kak Vina, sama Kak Melisa juga. Kita simak sama-sama ya, kita baca sama-sama ya. Hosea pasal yang ke-13 ayat 1. Judulnya murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Ayat yang kedua, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ayat 5, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Yes, amen. Dari sini kita bisa belajar ya. Sebelumnya ini kita tahu bahwa di perikop ini Tuhan itu marah sama suku Efraim, gitu ya, suku Efraim. Jadi Tuhan ini lagi mendisiplin, gitu ya, mendisiplin orang-orang dari suku Efraim, orang Israel, khususnya orang Efraim, gitu ya. Tuhan ini marah, kenapa? Kenapa kok Tuhan marah? Karena mereka ini melupakan Tuhan, mereka ini meninggalkan Tuhan. Mereka membuat patung, tadi kita baca mereka membuat patung untuk mereka sembah. Padahal Tuhan bilang di ayat yang keempat tadi, ini bagus banget. Tetapi aku adalah Tuhan,
Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Kita bisa belajar dari sini ya, kenapa kok Tuhan ini marah sama suku Efraim. Karena suku Efraim ini meninggalkan Tuhan mereka dengan membuat patung-patung. Mereka berhala ya. Sehingga Tuhan, kenapa kok meninggalkan aku? Tuhan, tapi waktu Tuhan marah ini bukan berarti Tuhan itu nggak cinta sama umatnya loh. Tuhan itu cinta sama umatnya, tapi dengan hati yang sedih. Tentunya kita juga mau dong Tuhan cinta dengan kita, tapi dengan hati yang happy. Mau nggak? Pasti mau. Kakak juga mau. Tuhan itu cinta kakak dengan hati yang happy. Maka itu dari itu kita belajar. Kakak juga belajar waktu kakak baca ayat ini. Kakak belajar, ya Tuhan, Kak Rainer berkomitmen Tuhan. Kak Rainer nggak mau untuk meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu seperti apa sih? Contoh-contohnya misalnya hal-hal sederhana gitu ya. Mungkin teman-teman tidak membuat berhala, membuat patung gitu, mungkin enggak ya. Tapi dari hal-hal kecil ketika kita ini, waktu kita beribadah tapi kita nggak sungguh-sungguh, waktu kita memuji Tuhan tapi kita nggak sungguh-sungguh, hatinya kita kepikiran terus untuk main game gitu ya. Bukan tidak boleh main game boleh, tapi harus dibatasi. Hatinya kita harus melekat sama Tuhan, bukan sama gamenya kita. Kalau waktu kita harusnya saat teduh, waktu kita mungkin pagi hari atau malam hari, waktunya saat teduh, jangan meninggalkan, saat teduh masih malas. Nanti aja deh kita masih, kurang 1 round lagi, kurang 1 level lagi nih bisa tamat gamenya. Di stop dulu. Jangan tinggalkan Tuhan dengan hal-hal yang itu yang dapat tergantikan, tapi Tuhan yang tidak tergantikan. Jadi kita belajar sama-sama yuk, 1 poin sederhana aja. Gimana sih caranya supaya kita ini gak meninggalkan Tuhan, Kak? Kita belajar sama-sama untuk kita tetap setia. Ya, katakan setia. Setia untuk apa sih? Setia untuk kita tuh mengenal Tuhan yang benar. Yaitu lewat apa? Lewat firman-Nya. Setia baca firman. Kalau kita mau mengenal Tuhan, simple. Baca firman. Sampai bilang baca firman bosenin. Enggak kok. Baca firman enggak bosenin. Gitu ya. Baca firman itu banyak, kita akan belajar. Kita akan tahu Tuhan kasih hikmat. Ada hal-hal yang menarik pokoknya. Ya. Lalu setia untuk apa? Setia untuk saat teduh. Setiap hari, setia. Lalu yang ketiga, setia untuk melakukan apa yang jadi perintahnya Tuhan. Ketika perintahnya Tuhan seperti tadi bangsa Efraim tidak taat pada perintahnya Tuhan. Bangsa Efraim, suku Efraim ini membuat Baal untuk mereka sembah. Tuhan tidak suka. Maka dari itu, teman-teman, sama-sama yuk kita jadi pribadi yang setia. Untuk mengenal Tuhan. Setianya itu lewat apa sih? Lewat baca firman. Lewat saat teduh. Setia, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, dari situ kita bisa mengenal Allah yang benar. Ya, dari situ kita bisa mengenal Allah. Dialah juru selamat kita. Kita tahu dari mana? Firman Tuhan. Mengenal Allah itu tidak cukup kalau dari apa kata orang. Tapi mengenal Allah itu adalah pribadi. Mengenal Allah itu kita mengalami sendiri. Mengenal Allah itu kita dengan Tuhan. Bukan lewat orang lain. Itu hanya cukup tahu aja. Tapi mengenal itu adalah secara pribadi. Ya, sama-sama yuk kita mau mengenal Allah lebih lagi. Lewat apa? Lewat dengan kita setia baca firman. Setia kita saat teduh setiap hari. Dan setia dan taat melakukan apa yang jadi firman-Nya, perintahnya Tuhan. Ya, kakak mau berdoa buat setiap teman-teman di sini. Setiap teman-teman yang mungkin, Kak, aku Kristen sih, Kak. Tapi aku ini ya cuman ikut-ikutan aja. Aku ini kalau ke gereja ya cuman ikut orang tua aja. Aku kalau misalnya CG, ya, ada yang belum ikut CG, daftar CG sekarang ya. Aku kalau ikut CG sama teman, ya ikut CG aja, Kak. Pokoknya asiknya rame-rame, no. Tapi kita sama-sama sungguh-sungguh yuk untuk mengenal Allah. Kakak mau berdoa buat setiap teman-teman yang di dalam hatinya mau komitmen. Tuhan, aku mau mengenal Engkau secara pribadi. Bukan dengan kata orang, tapi secara pribadi ya Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat saat teduhmu,
aku setiap hari ya Tuhan, aku mau mengenal Tuhan. Kakak mau berdoa buat setiap kalian, bisa letakkan kedua tangannya di hatinya seperti ini. Kita doa ya, Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak. Biar setiap mereka ya Tuhan Yesus, mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi. Tidak cukup ya Tuhan, hanya lewat kata orang saja. Tapi kami mau mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu setia, untuk baca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Saat itu setiap hari, di situ kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Ketika kami beribadah, kami mau sungguh-sungguh, kami gak mau asiknya rame-rame Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh, kami ibadah karena kami bersyukur punya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau ya Tuhan. Ketika di CG juga kami mau mengenal Tuhan. Tuhan, urapi Tuhan hati setiap anak-anak ini ya Tuhan. Sejak masa muda mereka, Engkau mengenal mereka ya Tuhan Yesus. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Maka biar setiap mereka Tuhan mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Biar kami mau selalu setia dan taat akan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa meteraikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Yes, mengenal Allah bukan dari apa kata orang, tapi perlu kita alami secara pribadi. Dan selain melalui firman Tuhan yang kita baca, kita juga bisa semakin mengenal Allah dengan komunitas yang benar, dengan teman-teman seiman, yaitu kita ada nih yang namanya CG Kids. Dan yang spesial di bulan ini, sepanjang bulan ini kita ada CG Fun. Apa itu CG Fun? Nantikan CG Fun, cari tahu sendiri, kalian bisa join dengan link deskripsi di bawah ini. See you di saat teduh kita minggu depan, and God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.